Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, pada pertemuan yang pertama kali ini saya ucapkan ahlan wa sahlan bihudurikum jami'a fi kulliyatil lughatil arabiyyah fi hadhil jami'ah Sriwijaya Al-Hukumiyah ma'a Ustadz Nur Hasan MAG. Nah, anak sekalian, kita hari ini memulai tentang mata kuliah bahasa Arab yang pada semester ini kalian semua akan mendapatkan mata kuliah bahasa Arab ini sebagai bekal untuk ilmu bahasa, paling tidak ilmu dasar yang berkaitan kemampuan berbahasa Arab, yang merupakan bekal nantinya ketika jadi seorang perawat, utamanya ketika ingin menyampaikan pesan dan menerima pesan dengan menggunakan bahasa Arab yang barangkali nanti akan dimanfaatkan ketika berada di Timur Tengah atau berjumpa dengan orang-orang Arab. Jadi mata kuliah ini memiliki latar belakang yang beralasan kenapa kalian dibekali bahasa Arab. Anak-anak sekalian, ayuhat tulab, bahasa Arab ini adalah bahasa internasional, salah satu bahasa internasional. Ada salah satu yang patut Anda ketahui, bahasa Arab ini adalah bahasa yang tidak lazim, tetapi sudah cukup akrab, terutama mohon maaf bagi yang beragama Islam. Ini adalah bahasa Al-Quran, bahasa kitab suci, sehingga sebetulnya semua anak-anak sekalian dalam hal ini melapaskan bahasa Arab nampaknya sudah bisa, tetapi tidak memahami apa yang disampaikan. Umpama Anda mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu adalah bahasa Arab, tapi itu sebatas kalian ucapkan. Kalian tidak mengerti dan tidak paham persisnya apa kalimat yang Anda ungkapkan tadi. Nah, kita akan belajar dalam kuliah bahasa Arab ini selama 1 semester dengan bobot 2 SKS. Mudah-mudahan di musim pandemik ini tidak menjadi halangan bagi kita untuk memahami bahasa Arab. Barangkali tinggal polanya saja yang kita kembangkan dengan cara-cara yang baik. Sebagai perkenalan awal, dalam kesempatan ini tadi sudah saya sampaikan, biasanya kalau mata kuliah kita bertemu di waktu pagi, diucapkan Sabahul khair. Sabah itu pagi, khair itu baik. Jadi selamat pagi. Lalu kemudian dalam tegur sapa biasanya orang Arab mengucapkan dengan kaifa halukum atau kaifa haluka kalau dia laki-laki. Kalau dia banyak kaifa halukum. Tapi kalau dia perempuan kaifa haluki, bagaimana kabarmu? Maka orang yang ditanya tersebut menjawab bi khair, alhamdulillah, baik, segala puji bagi Allah. Nah, ini tentu materi yang secara umum diungkapkan atau kebiasaan yang terjadi di Arab, sehingga kita dapat memahami kebiasaan-kebiasaan yang ada. Tapi kalau kita pergi ke Arab, belum tentu sama, karena di Arab adalah menggunakan bahasa Arab pasar. Kita tidak bisa tatap muka, namun paling tidak tahu siapa sih Ustadz Nur Hasan itu. Ini ta'aruf baini wa bainakum, perkenalan antara saya dan kalian semua. Mungkin Anda bertanya ketika saya menggunakan bainakum di situ, karena mahasiswa sekalian
mayoritas perempuan, mestinya baini wa bainakunna. Tetapi ketika saya menggunakan lafaz bainakum, di antara kalian umum, maka sebetulnya kum itu menunjukkan kalian secara umum, baik laki-laki maupun perempuan. Ismi Haji Nur Hasan MAG. Al-Unwan itu artinya alamat saya, Saka 3 Seberang, nomor 49, Tis'a wa Arba'in, Indralaya, Ogan Ilir. Itu tempat domisili saya. Dan ini foto saya dan pendamping hidup saya. Saya kira ini perkenalan singkat supaya tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Kalau sudah tak cinta ya tak mungkin mendengarkan apa yang saya sampaikan. Kita mulai dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalimat ungkapan yang pertama dalam bahasa Arab biar tidak asing, saya sudah menyampaikan satu kata. Di sini ada sabahul khair. Maka jawabannya juga bisa jadi tadi sabahul khair, atau di sini disebutkan sabahun nur, pagi yang cerah. Lalu kemudian biasanya kita akan mengungkapkan kata tanya, man anta. Maka di situ untuk laki-laki anta. Nanti akan kita pelajari lebih jauh tentang kata ganti orang, anta, ana. Lalu jawabannya ana Ahmad. Misalnya saya laki-laki. Lalu kalau seorang perempuan bagaimana cara bertanyanya? Man anti. Siapa engkau? Siapa kamu? Tapi khusus perempuan berbeda. Kalau kita dalam bahasa Indonesia tidak ada perbedaan kamu atau kau. Maka dalam hal ini juga menjawab ana Fatimah. Saya adalah Fatimah. Nah, ini sebagai ungkapan awal. Coba nanti dihafalkan, diingat-ingat. Akan saya tanya pada minggu yang akan datang. Lalu kemudian ada istilah dalam bahasa Arab yang patut Anda kenal sebelum kita belajar lebih jauh. Nah, ini saya tulis dalam bahasa Arab. Al-Lughatul Arabiyyah. Jadi rangkaian atau sistematika struktur dalam bahasa Arab, Anda bisa lihat di situ ada al-harfu. Jadi rangkaian bahasa Arab itu harus kita menguasai al-harfu, huruf. Yang kedua al-kalimatu, kalimat. Nah, kalimat ini adalah berbeda dengan pemahaman dalam bahasa Indonesia. Al-kalimah dalam bahasa Arab itu diartikan kata. Nah, yang ketiga adalah al-jumlatul mufidah. Al-jumlatul mufidah ini bermakna kalimat. Jadi ini perlu dipahami. Kalimat dalam bahasa Arab artinya kata. Jumlatul mufidah dalam bahasa Arab disebut kalimat. Itu dalam bahasa Indonesia. Sementara kalau di dalam bahasa Indonesia kata itu adalah sesuatu yang menyusun dari kalimat. Sementara dalam bahasa Arab kata itu adalah kalimat. Ini perlu dipahami dan diingat-ingat. Karena istilah ini nanti akan selalu kita pakai. Lalu kemudian kalau kita lihat bagan, situ huruf tidak terbagi ya. Tapi al-kalimah atau kata itu terbagi. Dia terbagi kepada 3. Yang pertama ismun. Yang kedua fi'lun. Yang ketiga harpun. Nah, dari pembagian ini pun nanti dia akan terbagi lagi. Dari ismun yang arti dalam bahasa Indonesia adalah kata benda. Kemudian fi'lun itu adalah kata kerja. Yang terakhir adalah harfun, adalah huruf. Nah, dari 3 ini, kata benda, kata kerja, huruf, dirangkai maka menjadi itulah yang disebut dengan al-kalimah, kata. Jadi ada kata yang dari kata benda, ada kata yang dari kata kerja, ada kata yang dari huruf. Lalu kita lanjutkan, ismun, kata benda, itu terbagi kepada 3. Ada yang berbentuk mufradun, artinya tunggal. Kemudian bentuk yang kedua musanna,
artinya bentuk dua. Kemudian jam'un atau jama'. Ada sisi perbedaan antara bahasa Arab dengan bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Indonesia tidak ada bentuk dua, jadi ada bentuk tunggal langsung bentuk jama'. Tetapi dalam bahasa Arab ada bentuk dua untuk dua orang. Berbeda nanti jalan penggunaannya. Kemudian mufrad tidak terbagi, tunggal tidak terbagi, musanna juga tidak terbagi. Jama' akan terbagi menjadi 3. Jadi jama' itu adalah hitungan benda ataupun nanti hitungan yang lebih daripada 2. Artinya 3 itu sudah jama'. Tapi kalau 2 sendiri belum jama', dia 2. Masna namanya. Nah, ini akan terbagi 3 jama'. Ada jama' muzakkar salim, ada jama' muannas salim, ada jama' taksir. Jama' muzakkar salim adalah jama' dari bentuk kata yang berasal dari kata laki-laki. Sementara muannas salim adalah jama' yang terbentuk dari kata yang kategorinya adalah kata perempuan. Dan jama' yang ketiga adalah jama' taksir, adalah jama' yang tidak beraturan. Nah, ini pembagian-pembagian yang harus kita pahami. Nanti kita akan bahas satu persatu dalam setiap pertemuan. Lalu kemudian pada bagian yang ketiga yang disebut jumlatul mufidah. Jumlatul mufidah, saya ulang kembali, adalah kalimat dalam bahasa Indonesia. Kalimat dalam bahasa Arab terbagi kepada 2. Yang pertama ada jumlatul ismiyah. Yang kedua adalah jumlatul fi'liyah. Jumlatul ismiyah adalah kalimat yang tersusun dari awal kata yang dimulai dari kata isim, kata benda. Jadi kalau dimulai dari kalimat dengan susunan kata benda maka disebut jumlatul ismiyah. Kalau dimulai dengan kata kerja maka disebut jumlatul fi'liyah. Baik, kita lanjut. Ini adalah yang saya sederhanakan supaya kalian bisa mencatat dan memahami, mengingat-ingat. Silakan, di situ ada huruf sudah saya terjemahkan untuk mempermudah kalian. Kemudian kalimat. Tadi ini adalah catatan dalam konteks dalam bahasa Indonesia supaya Anda lebih mudah mengingatnya. Kita akan bahas satu materi pada pertemuan awal ini, ada tentang bagian yang pertama. Saya ingin mengajak kalian berpikir ulang. Jadi bahasa Arab itu ada bagian yang pertama ada disebut al-harfu, huruf. Bagian yang kedua disebut al-kalimah atau kata. Bagian yang ketiga adalah al-jumlatul mufidah atau kalimat. Nah, sekarang kita masuk pada harfun. Bagian yang pertama. Untuk memahami bahasa Arab, tentu kita harus paham dengan bagaimana cara membaca tulisan Arab, bahkan menulis Arab. Bisa saja kita membaca Arab, tapi kita tidak mampu menulis Arab. Jadi kemampuan membaca dengan kemampuan menulis dalam bahasa Arab ini akan memiliki perbedaan. Banyak orang yang bisa baca, tetapi tidak bisa menulis. Tetapi kalau orang yang bisa menulis, mudah-mudahan dia bisa membacanya. Tapi secara umum kita menemukan banyak orang yang bisa membaca bahasa Arab, tapi ketika suruh nulis salah. Kenapa? Karena tidak memiliki dasar-dasar pengetahuan tentang bahasa Arab itu sendiri. Nah, tentu kita harus tahu huruf yang harus dipahami ada 28 yang kita sebut dengan huruf hijaiyah. Saya kira bagi yang beragama Islam sudah cukup paham mulai dari alif, ba sampai huruf ya. Inilah yang disebut huruf hijaiyah. Tapi kalau anak-anak yang melalui pembelajaran metode Iqra, biasanya huruf ini mereka tidak terlalu hafal. Yang hafal ketika huruf sudah diberikan baris di atas. Jadi alif misalnya mereka sebut a, ba, ta, sa, padahal itu sudah dikasih baris. Huruf aslinya lain cara penyebutannya. Alif, ba, ta, sa, jim. Ada makharijul huruf, ada tata cara bagaimana mengucapkan huruf. Sehingga di dalam bahasa Arab ini kalau pengucapan berbeda maka makna pasti akan berbeda.
kadangkala adalah sedikit sekali antara sin, sa, shin, sod. Itu satu huruf yang memiliki kedekatan dalam pengucapan, yang kalau diaplikasikan dalam ungkapan kata maka memiliki makna yang sangat berbeda. Nah, perlu juga dipahami, huruf atau harpun jamaknya adalah bagian terkecil dari bahasa Arab, dapat membentuk kalimat atau kata. Jadi dia ada huruf, disebut huruf tetapi dia memiliki makna dalam sebuah kata. Misalnya di dalam bahasa Arab tuh fi atau pada. Fi itu ada dua huruf, fa berbaris di bawah, ya dalam keadaan sukun mati. Maka maknanya di situ adalah di atau pada. Ana fil fasli, saya di dalam kelas. Maka fi itu bukan kata, dia adalah huruf, tetapi jabatannya disebutkan di dalam kata. Jadi dia kalau terjemahannya kata, tetapi dalam kaidahnya dia adalah huruf. Karena di dalam kaidah nanti akan kita kenal dengan huruf jar misalnya. Ketika ada kata fi, maka kata yang berikutnya harus berbaris di bawah. Nah, ini yang disebut dengan huruf jar. Saya kira nanti kita akan lebih jauh memahami. Kalau dalam bentuknya huruf ini ada harfun atau tunggal, memang satu huruf saja. Lam misalnya, nanti ada lam itu menunjukkan kepunyaan. Lillahi ma fis sama. Li di situ lam satu huruf li disambung dengan kalimat kata berikutnya itu menunjukkan kepunyaan Allah lah. Jadi lillahi ta'ala, karena dia punya makna. Kalau digabung ya seperti tadi, an, ila, ya, ila itu ke atau kepada. Jadi ada dua huruf tapi dia tergabung dari dua huruf tunggal menjadi satu, tetapi ketika menggabung jadi satu maknanya satu disebut huruf juga. Nah, ini yang saya maksud. Nanti kita akan belajar lebih lanjut. Mudah-mudahan pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas satu persatu, dan agar supaya kita lebih memahami, nanti akan ada tugas setelah apa yang saya sampaikan ini. Ma'assalamah, ilal liqa, sampai jumpa lagi. Maka kita tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.